Bab 349, Malu karena tidak punya uang. Sebagai sopir taksi, dia tidak ingin terlibat perkelahian antara dua keturunan keluarga kaya. Sebagai warga biasa, dia hanya ingin diberi kompensasi sesegera mungkin dan kemudian meninggalkan tempat ini. Namun, Rob segera membentak sopir taksi setelah mendengar permintaannya untuk kompensasi uang. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu karena memprovokasi Tuan Heng. Beraninya Anda meminta kami untuk kompensasi uang. Anda tidak mendapatkan 1 sen pun. Sopir taksi tahu mereka tidak boleh dianggap enteng, jadi dia memandang Jordan dan berkata, Tuan, Andalah yang menyuruh saya untuk menyalip mereka dengan cara apapun di dalam mobil sekarang. Anda juga mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Petik 2. Bagaimana kalau Anda memberi saya $400 untuk memperbaiki mobil saya? Petik 2. Sopir meminta Jordan $400. Pada saat ini, banyak warga di dekatnya juga mengerumuni mereka untuk menyaksikan keributan itu. Jordan menunjuk ke mobil Chris dan berkata, mereka mencoba memaksa lewat, dan itu adalah tindakan huliganisme. Namun, mereka ingin melalaikan tanggung jawab. Hubungi polisi lalu lintas atau perusahaan asuransi. Mereka pasti 100% bertanggung jawab atas situasi seperti itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Jordan, beberapa penonton menimpali. Ya, saya melihat pengemudi SUV itu terus membunyikan klakson dan menyalip mobil itu. Pengemudi SUV memang bertanggung jawab. Itu tidak perlu dikatakan. Bagaimana mungkin pengemudi taksi mengekor SUV? Namun, jumlah pertanggungan asuransi untuk pengemudi taksi secara umum cukup besar, jadi meskipun pengemudi taksi harus bertanggung jawab atas kecelakaan itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Begitu Chris mendengar sopir taksi meminta Jordan $400, yang tampaknya berusaha dihindari oleh Jordan, Chris segera mengaitkannya dengan masalah aset Jordan yang dibekukan. Chris sudah mengetahui masalah ini dan bahkan telah mendengar sedikit tentang Jordan yang membobol keluarga Howard sendirian dan bahkan melukai kaki Brad. Chris tertawa dan berkata, Anda tidak perlu menelepon polisi lalu lintas atau perusahaan asuransi. Saya ragu $400 cukup untuk menutupi biaya perbaikan mobil ini. Biayanya setidaknya $800. Petik 2. Rob, berikan sopir taksi ini $800. Rob tertegun sejenak. Gulungan. Rob berpikir dalam hati, tidak perlu seorang figur bergengsi seperti Chris memusingkan soal sopir taksi yang rendahan. Lagi pula, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Bayar dia. Melihat Rob ragu-ragu, Chris langsung tampak tidak senang. Ia mengetahui bahwa Chris pemarah dan bisa memukul seseorang kapanpun dia mau. Rob segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer $800 kepada sopir taksi. Terima kasih. Kalian silakan, saya akan pergi. Petik 2. Sopir taksi itu tersenyum dan bersiap untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh Chris. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Kita belum selesai di sini. Chris memandang Jordan dan berkata, saya sudah memberi Anda kompensasi atas kerusakan yang terjadi pada Anda. Itu tanggung jawab saya, jadi saya akan menerimanya. Petik 2. Tapi kamu baru saja berada di dalam mobil dan kamu dengan jelas berjanji untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukankah seharusnya kamu juga mentransfer $800 kepadanya? Petik 2. Mendengar bahwa dia mungkin akan menerima $800 lagi, sopir taksi itu langsung sangat gembira. Jika dia menerima $800, dia akan mendapatkan $1.600 secara total. Dia bisa mendapatkan seorang kenalan untuk membantu memperbaiki mobilnya hanya dengan $200, yang berarti dia akan mendapat untung $1.400. Oleh karena itu, sopir taksi juga mempersulit Jordan. Ya, Pak, saya baru saja berencana mengalah karena saya pikir mereka pasti mencoba menyalip saya karena masalah yang mendesak. Tapi Anda menolak untuk membiarkan saya memberi jalan dan bahkan meminta saya untuk mempercepat sambil meyakinkan saya bahwa Anda akan menanggung kerugiannya, jika ada. Petik 2. Dengan tangan terlipat, Chris berkata, Jordan, pria harus menepati janjinya. Anda tidak dapat mengelak dari tanggung jawab membayar hanya karena saya telah membayarnya. Petik 2. Ini semua karenamu. Pada saat ini, para penonton juga mengangguk, berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan. Mereka semua tahu bahwa baik Jordan dan Chris adalah keturunan keluarga kaya sedangkan sopir taksi hanyalah warga biasa. Karena itu,
Mereka tidak diragukan lagi berharap bahwa pengemudi taksi dapat mengambil manfaat dari pertengkaran mereka. Chris sengaja menempatkan Jordan di tempat karena dia tahu Jordan tidak punya uang sekarang. $800 mungkin merupakan jumlah uang yang besar untuk Jordan sekarang. Jordan selalu murah hati dan orang yang menepati janjinya. Baru saja, sopir taksi mendengarkan instruksinya dan mempercepat semuanya untuk mengalahkan Chris, yang juga dianggap sebagai bantuan baginya. Oleh karena itu, Jordan juga mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Oke, saya juga akan mentransfer $800 kepada Anda." Sopir taksi menjadi bersemangat dan segera membuka aplikasi mobile banking-nya. Dia kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, terima kasih. Jordan membuka aplikasi PayPal-nya. Meskipun rekening bank dan kartunya telah dibekukan, ia masih memiliki puluhan ribu dolar di rekeningnya. Namun, ketika dia siap untuk membayar, sebuah prompt muncul di layarnya. "Maaf, aktivitas abnormal telah terdeteksi di akun Anda. Transfer pembayaran, penerimaan, dan layanan lainnya untuk sementara tidak tersedia." "Apa? Saya tidak bisa melakukan transfer." Jordan tercengang. "Mungkinkah fungsi pembayaran PayPal saya telah dilarang?" Sopir taksi tertegun sejenak. "Mungkin kamu bisa mencoba Venmo." Jordan membuka Venmo lagi, tetapi dia masih menerima perintah yang sama. Karena nama aslinya terikat pada akun-akun itu, dia mengira dia pasti masuk daftar hitam, karena dia tidak bisa menggunakan aplikasi pembayaran itu sama sekali. Mengerikan. Jordan marah. Tidak ada cara lain dia bisa membayar sopir taksi $800 karena dia tidak membawa begitu banyak uang tunai. Pada saat ini, Chris datang dan mencibir. "Ada apa, Tuan Stelle? Anda tidak dapat melakukan pembayaran. Akun Anda telah dinonaktifkan." "Iya." "Hahaha, apa yang kamu sombongkan ketika kamu tidak punya uang?" Tanda tanya petik 2. Chris tiba-tiba berteriak pada Jordan dengan nada yang lebih keras. Jordan kehilangan kesabaran dan menyalak dengan kepalan tangan, "Beraninya kau berbicara padaku dengan cara seperti itu?" Petik 2. Chris mendengus dingin. "Aku cukup baik kepada orang sepertimu yang mengingkari janjimu dan bahkan menipu seorang sopir taksi. Kamu membuat pengemudi taksi mempercepat dan berjanji untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lakukan sekarang. Beri dia uang untuk memperbaiki mobilnya." Penonton di sekitarnya ikut-ikutan. "Ya, $800 bukanlah jumlah yang besar. Siapapun mampu membelinya." Petik 2. Dia pasti tidak mau berpisah dengan uangnya. Dia membuatnya terdengar sangat bagus di dalam taksi, tetapi sekarang setelah kecelakaan terjadi, dia menolak untuk memenuhi janjinya. Percayalah padanya untuk menyebut dirinya seorang pria. Jordan benar-benar kesal dengan kata-kata ejekan mereka. Jordan melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Tuan, ada yang tidak beres dengan rekening pembayaran saya dan saya tidak punya banyak uang tunai sekarang. Beri saya nomor telepon Anda dan saya akan meminta seseorang mentransfer uang kepada Anda. Saya berjanji tidak akan menarik kembali kata-kata saya dan saya pasti akan memberi Anda $800. Petik 2. Sopir taksi memandang Jordan dengan jijik dan membalas, "Mengapa kamu mengatakan hal-hal baik seperti itu sekarang ketika kamu tidak mau membayar? Saya pikir Anda benar-benar murah hati." Petik 2. "Lupakan. Karena Tuan Heng telah memberi saya kompensasi $800, saya tidak akan menuntut lebih dari Anda. Saya bukan penggila uang yang rakus. Kamu tidak perlu membayar untuk perbaikan mobil, tetapi kamu harus membayarku untuk ongkos taksi, kan?" Petik 2. Tarifnya $3. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau pembayaran seluler? Petik 2. Karena fungsi pembayaran ponsel Jordan semuanya telah dinonaktifkan, dia hanya bisa membayar tunai. Namun, setelah menggeledah sakunya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki $1 pun. Bab 350, Anda tidak bisa menikah dengannya. Wajah Jordan tiba-tiba menjadi sangat cemberut. Ketika sopir taksi melihat situasi Jordan, dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Tentunya kamu tidak semiskin itu sehingga kamu bahkan tidak mampu membayar ongkos taksi $3, kan?" Petik 2. Jordan berkata dengan canggung, "Maaf Pak, saya keluar terburu-buru dan lupa membawa uang. Beri saya nomor kontak Anda dan saya akan meminta seseorang untuk mentransfer uangnya kepada Anda." Petik 2. Pada saat ini, Chris dan Rob keduanya tertawa terbahak-bahak. Chris tertawa dan berkata, "Yordania, oh, Jordan,
Kamu tidak mau membayar $800 untuk biaya perbaikan mobil, dan kamu bahkan tidak mampu membayar ongkos $3. Menyebut dirimu seorang pria dan ayah Chloe. Para penonton di sekitar juga mulai berdiskusi tanpa henti. Dia mengenakan pakaian bermerek, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan mau membayar ongkos hanya beberapa dolar. Betapa pelit. Petik 2. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bahkan tidak mampu membayar beberapa dolar? Seberapa miskinkah kamu? Aku yakin dia mencuri semua pakaian dan cincinnya untuk berpura-pura menjadi orang kaya di sini. Petik 2. Sopir taksi sangat marah, dan dia menggonggong dengan putus asa, tidak, bagaimana kamu bisa memanggil taksi ketika kamu tidak membawa uang? Saya tidak peduli, saya bisa melupakan $800. Anggap saja aku bodoh karena mengira kamu kaya. Petik 2. Tapi aku harus mengumpulkan ongkos taksi senilai $3 ini darimu. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya sekarang, Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2. Rob menghajarnya dari samping, Pak, jika tidak berhasil, panggil polisi untuk menangkapnya. Jordan sangat marah. Dia akhirnya mengerti apa artinya dipaksa mati oleh uang. Selama 3 tahun dia menjadi suami Hailey yang tinggal di Orlando, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Dia bahkan tidak mampu membayar ongkos taksi. Victoria saat ini tidak dapat dihubungi dan Jordan juga tidak dapat menghubungi keluarganya. Namun, dia memiliki nomor kontak banyak karyawannya yang bisa mentransfer uang kepadanya. Namun, pembayaran seluler Jordan semuanya diblokir dan dibatasi saat ini. Kecuali seseorang secara pribadi mengirimkan uang tunai ke Yordania. Sekarang, Pablo dan Salvatore masih di penjara di Houston, jadi tim adalah satu-satunya di DC. Namun, tim mengendalikan pesawat berbentuk UFO dan merupakan satu-satunya jaminan keselamatan Jordan di DC, jadi dia pasti tidak bisa muncul dengan mudah. Begitu dia muncul, Jordan akan dibantai kapan saja, dan tidak bisa lagi melawan Howard. Tepat ketika Jordan terjebak dalam dilema besar dan bingung harus berbuat apa, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari. Ayah! Jordan mendengar suara yang familiar dan segera melihat ke depan, hanya untuk menemukan bahwa sebenarnya Chloe yang berlari, diikuti oleh pelayan Lauren. Ayah! Ini benar-benar ayah! Chloe tampak sedang bermain di depan rumahnya dan berlari ketika melihat Jordan dari jauh. Chloe! Jordan juga menyambutnya dan menggendong Chloe dalam pelukannya. Wow! Gadis kecil ini benar-benar cantik. Genetika sangat kuat. Ibunya pasti cantik juga. Banyak orang parubaya yang hadir sangat menyukai dan iri dengan kecantikan Chloe. Ayah, apakah kamu di sini untuk melihatku? Chloe bertanya sambil tersenyum. Jordan mengangguk. Chloe meraih tangan Jordan dan berkata, kalau begitu, ayo pulang. Saya ingin Anda mengajari saya cara bermain piano, ayah. Tunggu sebentar. Sopir taksi tiba-tiba memanggil keduanya dan berkata, kamu belum membayar ongkos taksi, kamu tidak bisa pergi. Petik 2. Jordan sangat marah, tapi dia benar-benar belum membayar ongkos taksi. Meskipun tidak banyak, dia harus membayarnya. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan uang. Ayah, apakah kamu butuh uang? Saya punya beberapa, kata Chloe tiba-tiba. Begitu mendengar putri Jordan punya uang, sopir taksi langsung berkata, oke, kamu juga bisa membayarku. $3, tolong. Chloe mengulurkan tangan kecil merah mudanya, merogoh saku jaket merah mudanya dan mengeluarkan bola-bola uang. Ada denominasi seperti $1, $2, $5, $10, dan $20. Ini dia. Chloe mengulurkan tangan ke sopir taksi dengan bola uang di tangan. Pengemudi kaleng mengambil uang $1 dan berkata, oke, $1. Setelah mendapatkan uang, sopir taksi langsung pergi. Namun, warga sekitar masih berdiskusi. Orang ini benar-benar tidak mampu. Dia benar-benar membuat putrinya membayar. Sungguh memalukan. Ya, dia pasti menceraikan ibu anak itu. Wanita mana yang menginginkan orang yang tidak berguna seperti dia? Chris juga mengejek tanpa henti, Jordan Stelle, untuk berpikir bahwa saya masih menganggap Anda sebagai saingan cinta yang kuat sebelumnya dan berpikir bahwa Anda setara dengan saya. Petik 2. Sekarang aku memikirkannya, Anda bahkan harus membuat putri Anda membayar ongkos taksi. Kamu tidak berguna, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Rob menimpali, kalau tidak, mengapa Nona Howard memilih Anda, Tuan Hank?
Nona Howard benar-benar memiliki mata yang bijaksana dan cerdas. Jordan sangat marah, tetapi tepat ketika dia akan mengepalkan tinjunya, tangan kecil Chloe melelehkan amarahnya. Chloe berkata, "Ayah, ayo pulang." Jordan menatap putrinya yang imut dan berhenti merasa marah pada Chris dan anjing gembalanya. Dia berkata, "Oke." Chloe memegang tangan Jordan, dan mereka berdua dengan cepat tiba di rumah Lauren di depan. Begitu memasuki halaman, Jordan melihat Lauren, yang berpakaian putih seperti peri. Saat dia melihat Lauren, Jordan ingin meminta maaf padanya. Namun, "Lauren, aku datang." Chris dengan angkuh masuk, diikuti oleh Rob, yang membawa kotak dan tas dengan berbagai ukuran. "Lauren, ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Lihatlah, ini sisir berlian yang digunakan oleh bangsawan kuno, yang nilainya hampir 1 juta. Ada cermin yang digunakan oleh penyanyi favoritmu saat itu, bernilai sekitar 1 juta. Petik 2. Ada juga beberapa perhiasan. Lihat apakah Anda menyukainya." Rob meletakkan semua hadiah pernikahan di halaman sebelum membukanya satu persatu dengan senyum puas di wajahnya. Dia juga berkata, hadiah pernikahan ini bernilai jutaan, yang tidak berarti apa-apa bagi keluarga Howard dan Hanks, tetapi merupakan jumlah yang mengejutkan bagi sebagian orang. Petik 2. Dia jelas bermaksud agar Jordan mendengarnya. Jordan berpunuk dingin karena anting-anting berlian yang baru saja dia berikan kepada Victoria bernilai puluhan juta. Beberapa juta dolar tidak berarti apa-apa baginya. Lauren hanya meliriknya sebelum berkata, "Terima kasih. Saya sangat puas dengan itu." Setelah itu, Chris berkata sambil tersenyum, "Lauren, sungguh luar biasa kamu setuju untuk menikah denganku. Saya ingin mengadakan pernikahan sesegera mungkin. Bagaimana kalau kita menikah pada tanggal 1 bulan depan? Itu tanggal 1 April. Hari April Mop. Itu kurang dari setengah bulan dari sekarang." Jordan terkejut bahwa Chris akan terburu-buru. Namun, Lauren setuju dengan anggukan, "Baiklah." Jordan terkejut bahwa Lauren setuju begitu cepat. Dia juga tampak bersemangat untuk menikah lebih cepat, untuk membuktikan kepada Jordan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan cara yang tidak bermoral atau menganggap dirinya murah hanya untuk menikah dengannya. Jordan memandang Lauren dan berkata, "Lauren, kamu seharusnya tidak menikah dengannya." Bab 351, Bakat Luar Biasa Putrinya. Lauren telah melajang selama bertahun-tahun dan dengan demikian memiliki persyaratan yang sangat tinggi dari separuh lainnya. Dia pasti tidak akan menikahi sembarang orang. Jordan tidak ingin Lauren mengorbankan kebahagiaannya sendiri karena dia. Namun, Chris kehilangan kesabaran begitu dia mendengar itu dan dia membentak, "Pang, omong kosong apa yang kamu katakan?" Tanda tanya tanda seru. "Beraninya kau mencoba menghentikan Lauren menikahiku? Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" Petik 2. Jordan benar-benar mengabaikannya dan masih menatap profil samping Lauren yang cantik. "Lauren, aku tahu kamu sama sekali tidak menyukainya, dan kamu tidak boleh menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak kamu rasakan. Anda tidak akan bahagia jika melakukannya." Petik 2. Untuk lebih dekat dengan Lauren dan untuk mengungkapkan niat baik kepadanya, dia memutuskan untuk memanggilnya dengan namanya daripada memanggilnya Nona Howard. Itu seperti bagaimana dia memanggil Victoria dengan namanya. Wajah Chris memerah, dan dia sangat marah. "Omong kosong. Lauren dan saya adalah kekasih masa kecil dan keluarga kami telah lama menjalin ikatan satu sama lain sejak generasi kakek saya. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuknya daripada saya." Petik 2. Jika Lauren tidak menyukaiku, mungkinkah dia menyukaimu? Pada saat ini, Lauren berseru, "Jordan, kamu adalah ayahku jadi aku tidak akan keberatan kamu datang ke sini untuk menemuinya." Petik 2. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Apakah saya memiliki perasaan untuk Chris dan apakah saya menikah dengannya atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Suara Lauren dingin dan keras. Dia tidak lagi selembut dulu. Memang, dia benar-benar marah pada Jordan. Mendengar Lauren menegur Jordan, Chris dan Rob tersenyum senang karena satu kalimat dari Lauren jauh lebih efektif daripada 10 dari Chris. Rob tertawa dan berkata, "Haha, kamu benar, sayang." Chris mulai menjadi sombong dan puas diri juga. "Jordan, apakah kamu mendengar itu? Lauren sudah mengatakan bahwa kamu tidak berada di tempat untuk mencampuri urusannya." Petik 2. Memiliki pengalaman masa lalu dengan Victoria dan terutama Hailey, yang senang menciptakan masalah, dia telah lama memahami wanita dengan baik. Sebagian besar waktu,
Wanita suka mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan, terutama ketika mereka sedang kesal. Setiap kali mereka marah, mereka cenderung mengatakan kebalikan dari apa yang mereka rasakan. Jordan terus berjalan ke depan dan berkata, "Lauren, apakah kamu marah padaku?" "Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan hal itu padamu tadi malam. Saya menjadi sangat cemas dan tidak sabar karena saya tidak bisa mencapai Victoria. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, oke." Petik 2. Mendengar ini, Chris langsung tercengang. Tidak heran jika Lauren tiba-tiba mau menikah denganku. Ternyata dia bertengkar dengan Jordan, iya. Petik 2. Melihat Jordan meminta maaf kepada Lauren dalam upaya untuk mencari pengampunan, Chris takut Lauren akan memaafkan Jordan dan kemudian membatalkan pernikahan mereka. Oleh karena itu, dia buru-buru berhenti di depan Jordan untuk melindungi Lauren di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan berdiri begitu dekat dengan tunanganku?" Tanda tanya tanda seru. "Mundur." Chris menggonggong dengan keras. Jordan juga marah. "Nyah. Ada yang ingin aku katakan pada Lauren." Chris jelas tidak akan memberi Jordan kesempatan untuk berbicara dengan Lauren. "Aku tunangan Lauren. Anda perlu izin saya untuk berbicara dengannya." Petik 2. Memang, dia adalah seorang chauvinis laki-laki mutlak. Tampaknya Lauren tidak akan diizinkan untuk berbicara dengan orang asing setelah Lauren menikahinya. Melihat mereka berdua terlibat pertengkaran yang begitu panas hingga mereka akan bertengkar, Lauren menyela, "Jordan, mengapa kamu tidak masuk ke dalam untuk mengajari Chloe bermain piano?" Petik 2. Chloe, yang sudah agak patuh untuk waktu yang lama, berkata, "Ayah, saya ingin Anda berlatih piano dengan saya." Chris menimpali, "Itu benar, pergi bermain piano dengan Chloe. Saya dan Lauren masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan, seperti foto pernikahan, venue hotel, cincin kawin, dan sebagainya. Jangan menghalangi kami untuk mempersiapkan pernikahan." Petik 2. Jordan sangat tidak senang dengan Chris dan dia juga ingin mengobrol dengan Lauren, tetapi mungkin tidak mungkin melakukannya di hadapan Chris. Chloe terus mengencangkan cengkeramannya pada Jordan, jadi dia menuruti permintaannya dan masuk ke dalam rumah untuk mengajarinya bermain piano. Keduanya duduk di dekat piano dan Chloe pertama memainkan lagu yang diajarkan oleh guru pianonya, yang tingkat kesulitannya agak tinggi. Namun, Chloe berhasil memainkannya dengan lancar. Jordan tampak sangat bangga saat dia dengan gembira mencium Chloe dan berseru, "Sayang, kamu hebat. Kamu jauh lebih baik dalam bermain piano daripada aku ketika aku berumur 4 tahun." Petik 2. Karena jari-jarimu sudah cukup gesit untuk memainkan bidak dengan ritme yang begitu cepat, mengapa aku tidak mengajarimu bidak yang lain? Chloe setuju dengan gembira, "Tentu, aku ingin kamu mengajariku memainkan sebuah lagu, Ayah." Petik 2. Jordan mulai memikirkan lagu mana yang akan diajarkan padanya. Jordan sekarang dalam semangat rendah dan yang bisa dia pikirkan hanyalah Victoria. Karena itu, dia memikirkan lagu yang agak sedih, "If I Ain't Got You," oleh Alicia Keys. Intro lagu ini adalah nada merdu dengan ritme yang mulai turun dengan cepat, seperti suasana hatinya. Jordan meraih tangan kecil Chloe dan berkata, "Saya akan mulai dengan mengajari Anda jari-jari tangan kiri terlebih dahulu. Ini sangat sederhana. Tekan C dengan tangan kiri Anda, diikuti oleh B, lalu A, dan akhirnya G." Chloe bertanya, "Apakah ini hanya 4?" Jordan mengangguk. Chloe berkata, "Itu sangat sederhana. Anda tidak perlu mengajari saya. Aku sudah tahu cara memainkannya." Jordan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengajarimu cara memainkan jari tangan kanan, yang masing-masing akordnya adalah E, G, dan B. Ini adalah akord M, diikuti oleh Da F sharp untuk akord D. Ada kunci hitam di sini, dan selanjutnya, itu C, G, E, untuk akord C, dan akhirnya B sharp F D untuk akord BM. Untuk setiap nada akord di tangan kanan, Anda harus memainkannya 6 kali berulang kali." Chloe mendengarkan dengan cermat dan bertanya dengan mata melebar, "Apakah saya memainkan akord untuk tangan kanan 6 kali bersama dengan 4 nada untuk tangan kiri?" Petik 2. Jordan mengangguk. Chloe bertanya, "Seberapa cepat saya harus memainkannya?" Jordan mengelus kepala Chloe dan berkata, "Secepat mungkin." Chloe menekankan tangannya pada tuts-tuts itu dan dengan cepat mulai memainkan lagu itu. Dia benar-benar memainkan intro lagu dengan sempurna tanpa pernah mendengar lagu aslinya sebelumnya. Ya Tuhan! Melihat Chloe memainkan nada dengan sempurna, Jordan terpana dengan bakatnya yang luar biasa. Dia memeluk Chloe dengan sangat terkejut sambil mencium wajahnya tanpa henti,
membuatnya terkikik tanpa henti. Putriku sayang, kamu sangat jenius. Anda benar-benar mewarisi bakat saya dalam musik. Aku sangat mencintaimu. Clue juga tertawa dan berkata, ayah, kamu tidak bercukur. Janggutmu menusukku, haha. Petik 2. Jordan dengan cepat meminta maaf. Maaf telah menyakitimu, baby. Petik 2. Melihat Clue yang menggemaskan dan cantik, Jordan merasakan kasih sayang yang tulus untuknya. Clue, aku bersumpah aku akan memberimu semua hal terbaik di dunia dan tidak pernah membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Petik 2. Clue mengangguk dan berkata, ya, saya percaya bahwa Anda akan melindungi ibu dan saya. Pada saat ini, Lauren dan Chris masih berada di luar halaman. Dari waktu ke waktu, perhatian Lauren akan teralihkan oleh suara piano dan tawa yang dibuat Clue di dalam rumah, dan merasakan dorongan untuk masuk ke dalam untuk melihatnya. Di sisi lain, Chris terus mengganggu Lauren. Laure, saya sangat senang Anda telah memutuskan untuk menikah dengan saya dan saya sudah memberitahu semua teman, kerabat, dan hampir seluruh DC, tentang pernikahan kami. Petik 2. Seperti yang Anda tahu, keluarga saya memiliki status tinggi di DC dan pasti tidak akan ada perubahan dalam pernikahan kami. Bab 352, dihalangi oleh masalah sepele. Setelah mengetahui bahwa Lauren mungkin setuju untuk menikahinya karena dendam dan dorongan hati, Chris memutuskan untuk memberi peringatan kepada Lauren. Dia adalah seorang chauvinis laki-laki yang paling peduli dengan harga dirinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Lauren secara impulsif memutuskan untuk menikah dengannya dan kemudian berubah pikiran kapanpun dia mau. Di sisi lain, Lauren adalah orang yang telah menetapkan prioritasnya dengan benar dan tahu untuk membuat keputusan yang tepat. Jangan khawatir, karena aku telah memutuskan untuk menikahimu, aku tidak akan berubah pikiran. Petik 2. Chris menyeringai senang, mengetahui bahwa Lauren selalu menjadi wanita yang bermartabat dan dapat diandalkan, yang sempurna untuk seorang istri. Dia tidak seperti kebanyakan ahli waris keluarga kaya yang membuat ulah dan membuat masalah sepanjang waktu. Karenanya, Chris dengan senang hati berdiskusi dengan Lauren tentang detail pernikahan mereka. Misalnya, situs untuk pemotretan pernikahan, dan apakah mereka harus memilikinya di luar negeri atau di dalam negeri. Misalnya, jenis cincin kawin dan gaun yang disukai Lauren. Misalnya, pengiring pengantin dan apakah akan mengundang selebriti. Sementara Chris mengganggu Lauren untuk membahas detail pernikahan mereka, Jordan mengajari Clue bermain piano di dalam rumah. 2 jam kemudian, baru saat itulah Lauren dan Chris datang untuk melihat bagaimana keadaan Jordan dan Clue. Diam-diam dia heran karena Clue berhasil duduk diam memainkan piano selama 2 jam karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, dia akan berteriak-teriak keluar untuk bermain setelah bermain piano hanya setengah jam. Memang, ayah seorang anak cenderung lebih baik dalam menangani anaknya daripada gurunya. Dia tahu bahwa cinta ayah akan mempengaruhi pertumbuhan anak, jadi dia tidak ingin menghalangi Clue. Lauren berjalan mendekat dan berjongkok di depan Clue sebelum mengacak-acak rambutnya dan berkata dengan senyum gembira di wajahnya, "Kamu gadis yang baik, Clue. Anda pasti lelah bermain piano untuk waktu yang lama, bukan? Waktunya makan. Ini sudah jam makan siang, dan Clue memang sedikit lapar." "Iya." Lauren juga menggendong Clue dari kursi. Pada saat ini, Lauren tidak bisa tidak bertanya dengan sopan kepada Jordan, "Apakah kamu akan tinggal untuk makan siang?" Jordan telah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Lauren tadi malam. Jika dia wanita lain, dia akan lama memperlakukan Jordan sebagai musuh ketika mereka bertemu lagi. Namun, setelah Jordan meminta maaf, sikap Lauren menjadi jauh lebih lembut, dan dia bahkan mengundang Jordan untuk tinggal di belakang untuk makan siang. Lauren benar-benar wanita yang baik. Jordan menghela nafas saat dia berpikir sendiri. Dia kemudian berkata, "Tentu, aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Clue." Petik 2. "Ya, itu luar biasa." Clue bertepuk tangan dengan gembira. Pada saat ini, Chris berkata dengan dingin, "Aku yakin kamu hanya menggunakan Clue sebagai alasan untuk mendapatkan makanan gratis di sini." Petik 2. "Jordan, aku khawatir kamu bahkan tidak punya uang untuk makan siang sekarang, kan?" Jordan tampak sangat malu karena dia benar-benar tidak punya uang untuk makan siang sekarang. Dia tidak membawa uang tunai dan dia juga tidak bisa menggunakan sistem pembayaran seluler di teleponnya. Chris selalu ingin membalas dendam pada Jordan,
dan sekarang setelah dia bertemu Jordan ketika yang terakhir jatuh dan keluar, bagaimana dia bisa rela melewatkan kesempatan untuk menggosok dan menendang Jordan saat dia jatuh. Chris tertawa dan berkata, Lauren, kamu mungkin tidak tahu bahwa Jordan bahkan tidak mampu membayar ongkos taksinya yang sebesar $3 tadi, dan Chloe akhirnya membayarnya dengan uang sakunya. Itu sangat memalukan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu memalukan. Wajah Jordan memerah, dan dia ingin membentak Chris, tetapi jika dia melakukannya, itu hanya akan membuktikan bahwa dia tidak kompeten. Satu-satunya cara untuk membungkam Chris adalah dengan melemparkan uang ke wajahnya. Namun, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Lauren terkejut, dan dia bertanya dengan sangat tidak percaya, bagaimana mungkin? Tidak bisakah Anda menggunakan aplikasi pembayaran seluler Anda? Jordan mengangguk dan berkata, ya, mereka telah diblokir. Chris mulai mengejek, haha, rekening bank Anda telah dibekukan dan Anda telah diblokir dari aplikasi pembayaran seluler Anda. Saya rasa Anda tidak punya banyak uang tunai dengan Anda sekarang. Anda akan dibiarkan menderita di DC. Chloe tidak begitu mengerti percakapan antara orang dewasa, tapi dia tahu bahwa ayahnya tampak sangat marah karena sesuatu yang berhubungan dengan uang. Ayah, ibu punya uang. Aku akan pergi mengambilkanmu. Sebelum Jordan dan Lauren bisa menariknya kembali, dia sudah lama bergegas keluar. Dia kemudian dengan cepat memasuki kamar Lauren dan entah bagaimana menemukan dompet Lauren, yang kemudian dia berikan kepada Jordan. Ini dia, ayah. Itu dompet panjang, dan jelas ada banyak uang di dalamnya. Jordan tersentuh sekaligus sengsara. Dia tersentuh bahwa putrinya sangat peduli padanya sehingga dia memberinya uang. Namun, dia sedih dengan kenyataan bahwa dia sangat sedih sehingga dia perlu mengambil uang dari putrinya. Chloe, aku tidak bisa menerima uang itu. Kembalikan ke Mommy dengan cepat. Petik 2. Bagaimana mungkin Jordan menerima uang itu di depan Lauren dan Chris? Itu terlalu memalukan. Lauren mengambil dompet itu dan mengeluarkan semua uang $20 darinya. Ada sekitar 20 dari mereka, jadi jumlahnya beberapa ratus dolar. Lauren kemudian menyerahkan uang itu kepada Jordan dan berkata, Jordan, meskipun aku marah padamu atas apa yang terjadi tadi malam, itu masalah tersendiri. Petik 2. Asetmu dibekukan sekarang, semua karena kakekku. Jadi, ambil uangnya. Saya akan memberi Anda lebih banyak jika itu tidak cukup. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa aset Jordan telah dibekukan oleh Martin, Chris sangat gembira dan sangat mengagumi kekuatan Martin. Chris tertawa dan berkata, oh, saya bertanya-tanya apa yang Anda lakukan di sini cerah dan pagi-pagi sekali dan mengapa Anda membuat sopir taksi mengemudi begitu cepat sehingga dia menabrak mobil saya. Petik 2. Ternyata kamu mencari uang. Bukankah kamu seorang pengemis? Kalau begitu. Petik 2. Rob, yang berada di pintu, menimpali, seandainya saya tahu bahwa Tuan Stelle ada di sini untuk meminta uang dari Nona Howard, saya tidak akan menyalip taksi. Dia sangat membutuhkan uang untuk makan. Tentu saja, dia akan lebih terburu-buru daripada kita. Jordan memelototi Chris dan Rob dengan kejam sebelum mengulurkan tangan untuk mengembalikan uang itu padanya. Terima kasih. Saya mengakui niat baik Anda. Saya berbadan sehat dan bahkan jika aset saya telah dibekukan, saya percaya bahwa saya masih dapat mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mencari nafkah. Petik 2. Lauren tahu bahwa Jordan adalah pria yang sombong dan beberapa saat yang lalu, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di AS. Lagi pula, sekarang orang luar seperti Chris dan Rob sedang menunggu untuk melihat Jordan membodohi dirinya sendiri, bagaimana mungkin Jordan menerima pemberian ini. Oleh karena itu, Lauren juga tidak memaksanya dan sebaliknya, berkata, oke, mari kita makan siang bersama. Oke. Chloe berpegangan tangan dengan Jordan dan Lauren saat dia duduk di depan meja makan. Di meja makan, ada banyak makanan lezat dan mereka telah lama mencium aromanya dari jarak yang sangat jauh. Ada ikan bakar, pasta, gulai daging sapi, kalkun panggang, dan banyak hidangan lainnya yang sering disajikan di acara perayaan. Piring itu penuh semangat dan rasa. Chris duduk dengan bangga dan berkata, Lauren, Chloe, hidangan ini disiapkan oleh koki Michelin yang telah memasak untuk jamuan makan presiden. Cepat mencobanya. Petik 2. Jordan mengangguk. Dia fasih dalam seni kuliner, dan dia bisa tahu dari tampilan piring dan pelapisnya bahwa itu luar biasa. Namun, ketika Jordan mengambil garpu dan pisaunya, Chris tiba-tiba menegur Jordan lagi. Jordan,
Aku khusus memesan hidangan ini untuk Lauren dan Chloe. Kamu tidak boleh memakannya. Bab 349, malu karena tidak